Yang terhormat, yang kita cintai, yang kita banggakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Selamat datang, Prof. Ini Bapak kita semua, karena untuk diketahui, baik itu olahraga, pariwisata, itu induknya itu ke Pak Menko. Jadi hari ini Pak Menko datang ke rumah kita. Eh? Oh iya, ini belum Pak, ini belum. Nanti ada, ini baru mukadimah. Jadi Bapak ya Panglima TNI yang diwakili oleh abang saya, Bang Mas Bambang. Saya agak susah. Tadi saya udah bilang Pak Bas. Saya bilang kalau Bang Maruli, saya bilang Bang Maruli. Kalau namanya Bambang, saya jadi Bang kayak manggil nama, nggak sopan kan? Jadi Mas Bambang kalau itu. Gitu. Menteri PUPR yang kita banggakan, The Magic Man yang membuat semua kegiatan olahraga menjadi mungkin. Kalau di Indonesia ini, kalau di olahraga, kita harus terima kasih kepada dua orang. Yang pertama ke Pak Jokowi, kedua ke Pak Basuki. Ya. Karena, enggak, waktu itu belum ada Prof. Muhadjir, Pak Bas. Ya, 2018 ini. Waktu di Asian Games, Pak, waktu di Asian Games sama di Asian Para Games, Erick Thohir ketua Asian Games. Saya ketua Asian Para Games, saya datang ke Pak Bas, liftnya kurang Pak, tolong ditambah 5 lagi. Asian Games sedang berlangsung, Erick udah mencak-mencak sama saya Pak Bas. Waduh, acara gue berantakan. Kata Pak Bas, tenang, beres. Akhirnya alhamdulillah selama Asian Games berlangsung, pembangunan Wisma Atlet itu dibangun 6 lift pada saat yang bersamaan. Itulah kelebihannya Pak Bas. Waktu itu Prof. Muhadjir belum ada Pak Bas gitu. Kalau sekarang 3 orang yang penting. Abang saya Pak Bas ini selain Menteri PUPR seperti sama-sama kita ketahui itu adalah Ketua POTSI. Ketua POTSI ya tepuk tangannya dulu gak apa-apa. Terus amat ya. Selain Ketua POTSI juga Pak Bas ini perwakilan dari wartawan fotografer gitu. Yang di setiap acara pasti nggak lepas dengan topi terbalik dan kamera besarnya gitu. Pangkostrat yang kita banggakan sekaligus ketua judo Indonesia maupun judo militer dunia, Bang Maruli Simanjuntak. Untuk pertama kali Pak Bas, Pak Menko, Mas Bambang, untuk pertama kali orang Indonesia itu duduk di Federasi Judo Dunia dan langsung menjabat ketua judo militer sedunia, Pak Maruli Simanjuntak. Ini perlu disebut gak ya? Ini soalnya Lex ini yang paling pangkat lu paling rendah Lex ya kan. Sorry to say gitu kan ya kan. Tapi Lexindo ini ketua Perbasi DKI. Ya. Agak minder kan lu duduk situ kan ya kan. Sekjen NOC Hari Warga Negara Harun, Pak. Para komite eksekutif Komite Olimpiade Indonesia, tolong berdiri semuanya. Gitu. Di belakang juga ada perwakilan dari cabang-cabang olahraga yang baru saja rapat untuk kick off meeting multi event. Di belakang tolong berdiri semuanya Pak, biar kelihatan Pak yang dari cabang olahraga Pak. Ya dari cabang olahraga banyak ya kan Pak. Gitu. Banyak yang berdiri, banyak juga yang mau berdiri malu-malu Pak. Gitu. Tentunya para rekan-rekan media yang kita cintai, yang kita banggakan, yang selalu mengawal prestasi olahraga di Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dan kita bisa terus berprestasi untuk Indonesia. Kegiatan kita kali ini tentunya saya buka dengan mengucapkan selamat datang di Rumah Olimpiade Indonesia, rumah keluarga besar olahraga Indonesia, dan rumahnya pabriknya para olimpian. Karena setiap 4 tahun kita menambah jumlah olimpian baru. Tentunya atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian.
2023 ini kita mulai dengan sesuatu yang berbeda. Biasanya announcement Chef de Mission atau ketua kontingen itu biasanya mendekati kegiatan. Tetapi kali ini kita di awal tahun langsung kita launch semuanya, langsung kita sampaikan semuanya. Ada 4 multi event. Jadi di tahun ini ada SEA Games di bulan Mei, ada Second ANOC World Beach Games di bulan Agustus, ada Asian Games di bulan September, dan ada Asian Indoor Martial Art Games di di Bangkok di Thailand bulan November. Nah, kita akan menyampaikan nanti secara resmi, kita akan menyampaikan kepada publik bahwa untuk Chef de Mission, karena Chef de Mission itu seperti biasa, itu menjadi ikonnya, menjadi penyemangatnya. Karena Chef de Mission itu selalu orang melihat bahwa siapa Chef de Missionnya, itulah yang membawa kontingen Indonesia menjadi lebih berprestasi. Saya alhamdulillah Pak, saya dulu Chef de Mission Olimpiade Rio 2016, gitu. Setelah absen dapat emas, begitu saya jadi Chef de Mission waktu itu dapat emas 1, alhamdulillah, ya kan. Walaupun terakhir Pak diarak 2 hari, gitu kan. Jadi tadi Prof Pratik tanya sama saya, dia bilang, ini kalau jadi Chef de Mission ini tugasnya berat atau enggak? Karena nanti takutnya mengganggu orang yang dikasih tanggung jawab loh. Saya bilang, enggak Pak, cuma ngangkat bendera aja pas defile. Dan masuk TV ditonton orang banyak Pak. Kira-kira nambah follower lah gitu. Ini tanpa saya kira apa yang kami sampaikan di sini tidak lepas dari koordinasi kami dengan Menko PMK. Terima kasih Prof Muhadjir. Tepuk tangan dong Prof Muhadjir, ya kan, yang selalu memberikan bimbingan kepada kita. Menpora Pak Zainuddin Amali yang menyampaikan salam, karena beliau mestinya hadir tapi punya tanggung jawab di tempat yang berbeda, yaitu di Medan. Tapi SK-nya udah ditanda tangan, jadi sama aja. Dia minta Ketua NOC sekaligus membacakan SK atau menyampaikan kepada publik CDM atau Chef de Mission atau Ketua Kontingen dari SEA Games, Asian Games maupun AIMA. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya sampaikan hari ini ada 3 Chef de Mission yang telah hadir bersama-sama kita. Untuk SEA Games Kamboja di bulan Mei, itu Chef de Missionnya kita percayakan kepada Saudara Lexindo. Jadi kameranya sebelah sana bro, biar masuk TV, ya kan. Selanjutnya untuk Asian Games ini seperti biasa kita punya legacy, karena Asian Games itu belajar dari kita. Kita sukses di Asian Games dan sukses di Asian Para Games. Nah, untuk Asian Games ini penting, sehingga kita memberikan kepercayaannya pun kepada orang yang penting, yaitu Ketua Umum POTSI Bapak Basuki Hadi Mulyono. Selanjutnya untuk Asia Indoor Martial Art Games, karena ini bela diri sama indoor, rasanya udah paling pantas kalau kita kasih sama Ketua Judo Indonesia, Bang Maruli Simanjuntak. Iya, bagian berantem aja Pak, ya kan? Ya, paling nggak ada yang belain kita, ya kan? Untuk Asian World Beach Game, untuk ANOC World Beach Games, itu kita akan memberikan kepada orang yang memiliki pengaruh besar terhadap laut Indonesia, tetapi itu akan menjadi surprise karena kita simpan dulu gitu teman-teman media, nanti supaya kita ada senjata lagi untuk naikin berita kayak yang berikutnya. Kalau habis semua nanti Ketua NOC gitu-gitu aja Pak, ya kan. Paling nggak hari ini ada 1 Menko, 1 Menteri, ya kan, 1 Pangkostrat sama 1 Kasum, ya kan. Kan keren, sama 1 Lexindo. Jadi kami mohon kepada Pak Menko setelah ini berkenan untuk memberikan kata sambutan, sekaligus juga menyampaikan secara langsung SK yang diberikan, karena sesuai dengan Olympic Charter, memang Chef de Mission itu dipilih oleh
Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee of Indonesia. Setelah itu dilaporkan kepada pemerintah. Nah, kami telah melakukan sortir dengan segala macam pertimbangan. Kalau Pak Bas agak susah ngomongnya Pak, gitu. Karena saya saksinya. Kita sama-sama di Vietnam waktu itu. Kita sama-sama di Vietnam dan Pak Bas itu mulai dari hari pertama ya Pak Bas ya, sampai hari terakhir itu nggak pernah meninggalkan teman-teman yang ada di rowing di klaster apa namanya Halong Bay. Itu Halong Bay, dan Halong Bay itu kan 2,5 jam dari 3 jam dari kota gitu. Nah, untuk itu pantas, sangat pantas kalau Pak Bas kita mohon dukungannya untuk jadi Chef de Mission Asian Games nanti di bulan September gitu. Sedangkan Bang Maruli sendiri tadi saya sudah sampaikan, mudah-mudahan setelah ini Pak Menko PMK bisa memberikan dukungan kepada kita. Kita butuh dukungan macam-macam Pak, karena setelah kalau yang belakang udah pasti ngomongnya anggaran Pak, kalau yang belakang kan. Makanya Menpornya juga pindah dulu Pak, Menko ada tapi kan. Karena setelah CDF ini ditunjuk, nanti akan ada komunikasi dengan cabang-cabang olahraga yang nanti kaitannya dengan persiapan atlet atau pelatnas. Nah ini di luar dari domain Komite Olimpiade Indonesia, kita serahkan kembali ke Menko PMK gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan semangat baru, motivasi baru, dan juga peningkatan prestasi olahraga Indonesia. Saya ada satu gimmick baru, Pak Menko, para ketua umum, para pimpinan, para CDM. Dulu kita biasanya bilang kita berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah kita pikir-pikir, kita telaah, kita kumpulkan profesor-profesor dari seluruh penjuru Indonesia, ternyata pemahaman ini terbalik. Jadi kenapa kita dari kemarin susah nyampe, itu karena kita kibarkan bendera merah putih dulu, baru kumandangkan lagu Indonesia Raya. Nah, mulai hari ini kita sepakati Pak Menko bahwa kita akan kumandangkan lagu Indonesia Raya dulu, baru kita kibarkan bendera merah putih. Gitu. Kenapa? Karena kalau mengumandangkan lagu Indonesia Raya artinya dapat emas. Kalau mengibarkan bendera merah putih itu bisa perak, bisa perunggu, bisa emas gitu. Jadi kita cita-citanya yang paling tinggi dulu, yaitu Indonesia Raya. Jadi saya ada gimmick Pak, kalau kita bilang tim Indonesia, kita jawab Indonesia Raya. Kalau kita nggak usah kumandangan lagi, repot, susah nyebutnya, kan? Jadi kalau kita bilang Indonesia Raya, kita bilang tim Indonesia, itu kita jawabnya Indonesia Raya. Setelah itu tim Indonesia baru juara. Boleh ya, izin Pak Menko ya. Tim Indonesia, Indonesia Raya. Tim Indonesia juara. Itu akan jadi tagline kita insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam olahraga. Tepuk tangan untuk Ketua Umum Komite Olimpiade Bapak Raja Sapta Oktohari. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Muhajir Effendi Mape. Kami persilahkan. Kalau di belakang saya Pak Bas, saya nggak pede ini. Tim Indonesia. Oh, salah saya. Indonesia Raya. Iya. Indonesia Raya, Pak. Tim Indonesia. Indonesia Raya. Tim Indonesia. Menang dong. Yang kedua. Kan yang pertama sudah Pak Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Jaya. Tim Indonesia. Indonesia Raya. Tim Indonesia. Juara. Itu baru salam beneran.
Yang saya muliakan Al Mukarrom, Al Ustadz Basuki Hadi Mulyono, PhD, Menteri PUPR Republik Indonesia, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Bapak Mas Raja Sabta Oktohari, Oso Junior, yang saya hormati Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Pak Pangkostrat, yang saya hormati Kepala Staf Umum TNI Bapak Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan, Ketua Umum Perbasi DKI Jakarta Bapak Mas Lexindo Hakim, siapa lagi? Ada di Deputi 5 Kemenko PMK Pak Didik Suhardi PhD, dan Komite Eksekutif ya, Komite Eksekutif, dan para pimpinan cabur dan saudara sekalian, rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Saya kira tadi apa yang saya sampaikan ternyata sudah disampaikan oleh Ketua Komite. Jadi persis ini ada tadi juga ada 4 ya, ada 4 event ya rencana ya. Ini betul, ini sudah ada. Jadi nggak perlu saya ulang nanti mubazir. Karena itu saya mengucapkan selamat saja kepada bapak-bapak yang telah diangkat menjadi Chief de Mission. Sebagai kepercayaan yang luar biasa, dan ini dipercayakan kepada orang-orang yang hebat, orang yang memiliki gairah atau passion atau syahwat di bidang olahraga yang akan menjadi tanggung jawabnya. Dan mereka, bapak-bapak ini sudah teruji kemampuannya, dan saya yakin di tangan beliau semua event ini akan berjalan sukses, membawa Indonesia ke juara 1, dan tentu saja membawa Indonesia ke kejayaannya melalui olahraga. Dan Pak Bas ini bukan hanya di olahraga sebetulnya, passionnya, syahwatnya banyak beliau itu. Dalam kaitannya dengan karya-karya besar, saya kira beliau adalah Bapak Tol Indonesia. Kalau Pak Presiden Bapak Infrastruktur, beliau Bapak Tol. Bukan itu saja, karena beliau juga dengan saya bersama-sama menangani orang miskin. Jadi beliau memberikan dukungan penuh program-program penanganan kemiskinan ekstrim, kemiskinan yang kebetulan di bawah Kemenko PMK. Menko PMK itu urusannya orang sengsara dan orang miskin. Olahraga sebetulnya yang ngurus Pak Deputi 5 ini. Jadi, dan terima kasih kepada Pak Bas, dan ini kebetulan tadi langsung saya bicara dengan Pak Pangkostrat juga, untuk ini tahun ini kita akan tuntaskan miskin ekstrim 0% seperti yang diminta Bapak Presiden. Kemudian juga stunting. Stunting itu gagal tumbuh. Kita tidak mungkin akan mengharapkan generasi ke depan itu tangguh, menang di semua event, kalau sejak awal dia harus diyakinkan bahwa dia tidak stunting. Dugaan saya kenapa prestasi kita juga belum melesat itu, karena memang masih banyak generasi stunting. Karena menurut Bank Dunia, Indonesia ini yang sekarang usia produktif, itu 54% waktu masa kecilnya, masa bayinya, masa bocahnya itu stunting. Karena itulah Presiden mentarget 2024 stunting di Indonesia harus turun paling tidak 14%. Sekarang posisinya masih 22,6%. Paling tidak perlu 3,8% per tahun dalam waktu. Itu tidak mungkin saya lakukan tanpa dukungan beliau, Pak Basuki, dan kemudian Pak Pangkostrat ini sudah teruji juga kemarin waktu menjadi Pangdam di
Udayana menangani air minum, air bersih di wilayah-wilayah yang kering di NTT terutama, dan sekarang beliau Pangkostrat akan saya minta untuk membantu bukan hanya di wilayah NTT tapi seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk Pangkostrat. Ini biar ada warna beda lah gitu, tidak ngomong olahraga saja tapi juga ngomong orang miskin di tempat ini. Kepedulian kepada orang miskin saya kira bagian dari prestasi kita juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Bapak Basuki, Al-Ustadz, kemudian juga kepada Pak, terutama Pak Sabta, panggilannya apa Sabta? Pak Okto, Pak Okto, oh Sabta bapaknya. Kalau Raja khawatir dimarahi Hamengkubuwono, jadi yang bagus Pak Okto. Kemudian Pak Maruli, terima kasih, Pak Bambang Ismawan, dan juga Mas Reksindo, dan seluruh jajaran dari Komite Eksekutif. Pasti nadi dari keberhasilan ini juga termasuk di tangan para Komite Eksekutif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Chef de Mission tahun 2023 sekaligus penyematan jaket kepada para chef 2023 oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia dan Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan. Penyerahan jaket tim Indonesia kepada seluruh chef de mission multi event tahun 2023. Selanjutnya kita akan langsung foto session bersama Bapak Menko PMK. Kami persilahkan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia dan seluruh chef de mission untuk turut bergabung. Beri tepuk tangan untuk para chef de mission tahun 2023. Kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, MAP, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dikarenakan padatnya agenda Bapak Menko PMK pada hari ini, kami persilahkan untuk meninggalkan lokasi acara.
Sebagai informasi, Southeast Asian Games di Kamboja akan digelar mulai 5 sampai 17 Mei 2023. Kemudian dilanjutkan dengan Anak World Beach Games pada 5 sampai 12 Agustus 2023 di Bali. Lalu Asian Games 2022 di Hangzhou, China pada 23 September sampai 8 Oktober. Serta Asian Indoor and Mixed Martial Art Games di Chonburi, Bangkok, Thailand dari tanggal 17 sampai 26 November tahun 2023. Untuk selanjutnya diinformasikan kepada seluruh teman-teman media, kita akan memasuki acara question and answer. Sebagai informasi, selanjutnya kita akan melanjutkan agenda acara dengan sesi pertanyaan atau question and answer. Untuk rekan-rekan media yang memiliki pertanyaan bisa dipersiapkan. Untuk rekan-rekan media diharapkan untuk bisa kembali ke tempat masing-masing karena sesi acara selanjutnya akan segera dimulai. Ya, rekan-rekan media, ini rekan-rekan media kita akan buka sesi tanya jawab. Tolong yang Mohon maaf, jangan lama-lama ya. Saya mau latihan sama Ari Lasso saya. iya. Kita tidak mau mengganggu jam latihannya Pak Bas. Jadi saya prolog aja karena tidak perlu dijelaskan. Mungkin ada yang nggak tahu kalau Bang Maruli ini dulu juga atlet judo, ya atlet judo yang berprestasi di militer di Asia Tenggara ya, Bang? ASEAN, di ASEAN. ASEAN Judo. Terus Pak Bas juga dengan semua karyanya kita tahu bagaimana rowing itu tidak pernah absen dari Olimpiade. Nah, Lexindo sendiri orang yang cukup familiar dengan olahraga, itu ada di basket, ada di bola dan lain-lain, dan sudah
melakukan komunikasi ke pemerintahan Kamboja. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, tolong bisa langsung disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah kan? Ayo ada. Oke Wina. Nomor 5. Wina buruan, ke depan. Wina. Makasih banyak Pak. Aduh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina dari Pikiran Rakyat. Pertama buat Bang Okto, saya cepat aja Bang. Pertama, apa alasan terpilih ketiga Bapak CDM ini? Alasan utamanya apa? Terus buat masing-masing CDM, apa visi misi yang akan dibawa untuk 3 multi event? Apakah medali atau mempertahankan peringkat atau seperti apa? Mesti sudah ada gambaran ketika bapak-bapak ketiga ini dipilih. Ya, makasih. Assalamualaikum. Itu pertanyaan yang paling mudah untuk dijawab. Alasan saya memilih 3 orang ini karena inilah 3 orang terbaik di tempat yang paling sesuai, yaitu SEA Games, Asian Games maupun AIMAC. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus kami sementara habis ini kita akan rapatkan dulu kepanitiaan secara internal. Tepat hari ini juga Ketum, Pak Bas dan Bang Maruli, hari ini tepat hitung mundur 80 hari menuju SEA Games Kamboja di bulan Mei 2023. Jadi dengan yang kami harapkan tentunya dengan sinergi, kolaborasi, koordinasi antar seluruh stakeholder, kami percaya kami bisa bersama-sama atlet dan kontingen untuk meraih prestasi terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Halo, kalau untuk saya di CDM Asian Games, kalau tentang prestasi pasti sudah di caburnya masing-masing, seperti kami sendiri di POTSI dan lain-lainnya. Dan kalau Asian Games ini adalah terdiri dari banyak cabang, tugas saya adalah membuat lingkungan yang baik supaya mereka kompak dan nyaman dalam melaksanakan pertandingan-pertandingan nanti, menghadapi pertandingan. Sejak dari sekarang ini, TC-nya mungkin sampai dengan September nanti. Jadi tugas saya menurut saya belum tahu tupoksinya, tapi menurut saya logikanya adalah hanya mengkompakkan tim dari Asian Games ini. Kalau tentang prestasi itu adalah tanggung jawab cabur, yang penting kita kerja keras, kompak, mudah-mudahan lebih baik. Tadinya mesti ngobrol dulu, jangan semua diambil, saya ngomong apa lagi nih Pak? Kita menyiapkan bagaimana nanti cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan, mana prestasi kita coba tahankan, kita lihat perkembangan, kita tingkatkan lagi, cabang yang punya kans kita tingkatkan lagi. Pelajari memang di beberapa tahun yang sudah terselenggara ini prestasi kita turun naik. Ya, ada terakhir bisa dapat 6 emas dengan urutan belasan. Ya, mudah-mudahan setelah kita pelajari nanti kita coba tingkatkan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik nanti pada saat IMAC. Terima kasih. Baik, ada lagi mungkin 2 pertanyaan terakhir karena Pak Bas mau latihan konser dengan Ari Lasso. Halo. Bagian apa? Seperti apa yang akan diusahakan untuk bisa memenuhi anggaran untuk Pelatnas, ya kan? Nah, karena kan kita tahu proses juga di kementerian, ya seperti biasa lah, kan agak kurang. Gimana caranya untuk mengatasi ini, Pak? Ini kan sudah sering terjadi, nah, sehingga kita bisa meraih prestasi yang bagus. Nah, khusus Pak Basuki,
saya minta, kita kan ada 8 emas Pak di SEA Games, dan kita juga kehilangan banyak cabur yang andalan kita. Bagaimana perjuangan ya Pak Basuki kan ketua dayung. Nah, karena kita kehilangan banyak medali di SEA Games, bagaimana perjuangan untuk dayung sendiri dari targetnya katanya 5 bisa sapu bersih nggak 8 Pak? Makasih. Saya kira kalau tapi kehilangan bertanding. Gagal lah Mari Lasso nih kayaknya nih. Tes. Oke, kalau dayung saya tadi kok dengernya kok kehilangan banyak medali. Ternyata mungkin kehilangan banyak kesempatan mendapatkan medali karena makanya kehilangan opportunity bukan karena kehilangan itu. Saya kira kalau pertandingan kalah itu berarti kehilangan. Tapi kalau ini opportunity, saya kira itu kita sudah Pak di sana ada Pak Hari Sidarta pengurus dan Pak Budiman sudah approach banyak sekali untuk bisa memasukkan cabang-cabang POTSI, tapi karena itu adalah haknya tuan rumah untuk menetapkan cabang-cabang yang akan dipertandingkan. Jadi menurut saya mungkin KOI bisa membantu juga. Kalau kami sudah berjuang itu Pak Budiman, gimana Pak Budiman? Bisa jawab nggak ini? Ini Pak Budiman. Terima kasih. Masalah SEA Games, sebetulnya itu ada 13 nomor yang dilombakan, hanya perahu tradisional. Tidak melombakan nomor-nomor Olimpik seperti rowing dan canoeing. Padahal kita sudah bersama-sama dengan Asian Rowing Federation dan Asian Canoe Confederation sudah datang ke Kamboja sebelum meeting terakhir dengan KOI. Kita sudah membantu seoptimal mungkin apa saja yang mereka butuhkan, termasuk semua peralatan. Kita bersama-sama beberapa negara Asia Tenggara, namun akhirnya keputusan terakhir tuan rumah hanya melombakan perahu tradisional 13 nomor. Dari 13 nomor itu kita hanya boleh ikut 8 nomor. Nah, dari 8 nomor itu target kita kira-kira sekitar 50% dari medali. Itu aja, Pak. Terima kasih. Jadi dari berapa? Dari 8 nomor target kita 50%, berarti 4 emas insya Allah di tangan. Tepuk tangan dulu dong. SEA Games itu, SEA Games ya Pak Budiman. SEA Games. Kaitannya dengan anggaran tadi pertanyaannya Pak Azhari, seperti saya sampaikan karena itu menjadi domainnya Kemenpora, karena memang seperti sama-sama kita ketahui sejak periode yang lalu itu dari Kemenpora atau dari pemerintah langsung kepada cabang olahraga. Nah, kami dari Komite Olimpiade Indonesia tentunya akan berusaha untuk memfasilitasi semua kebutuhan-kebutuhan untuk dikomunikasikan kepada Kemenpora. Tapi domain untuk pemberian anggaran itu sepenuhnya ada di Kemenpora. Dan setelah hari ini, paling tidak sudah ada Chef de Mission Lexindo, Chef de Mission Pak Basuki, dan Chef de Mission Pak Maruli yang akan juga bisa menyuarakan kepentingan cabang-cabang olahraga kepada semua pihak yang terkait. Oke, terakhir mungkin, terakhir. Mungkin lagu apa yang akan dibawakan Pak Bas dengan Ari Lasso? Arti cinta. Ya, arti cinta. Demikian kalau gitu, terima kasih banyak untuk rekan-rekan media yang telah hadir, para cabang-cabang olahraga yang sudah hadir, para teman-teman dari Komite Eksekutif dan juga Komite Olimpiade Indonesia, dan tentunya big applause
untuk para CDM kita yang akan membanggakan Indonesia di multi event berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Bapak Raja Sapta Oktohari beserta dengan Chef Demisyong tahun 2023 untuk multi event olahraga. Untuk selanjutnya, kita ada doorstop bagi para wartawan yang masih ingin bertanya kepada para Chef Demisyong dan juga Ketua Umum. Bisa melakukan doorstop di depan jam Olimpiade. Dan mewakili NOC Indonesia, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, salam olahraga.